TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia sampai saat ini. Estimasinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti tahun 2021 itu secara global kasusnya 10,6 juta jiwa, yang kira-kira naik 600.000 kasus. Sementara kita adalah sekitar 846 kasus dalam 100.000 penduduk. Kita cukup tinggi, kita berada di nomor 2, kadang-kadang nomor 3, balapan sama India, Cina, sama Indonesia ya, jadi 3 besarnya 3 negara tersebut. Kami menganggap penting peran semua sektor yang terkait dengan pelayanan itu sangat penting, berkaca dari pengalaman kita menanggulangi pandemi, vaksinasi dan seterusnya. Itu merupakan gerakan masyarakat sehingga TB ini bisa kita segera singkirkan nanti di tahun 2030. Dalam memperingati Hari TB Sedunia tahun 2023, kita ingin epidemi tuberkulosis menjadi salah satu target penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus kita capai di masa yang akan datang, terutama Indonesia yang berada di 3 besar. RSPG, Rumah Sakit Khusus Paru, kita ketahui dari tahun 2028 sudah mengembangkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang mengkhususkan untuk layanan respirasi sebenarnya, namun TB yang utama. Ingatkan pada anggotanya, ingatkan kepada karyawannya, kalau batuk ditunggu. Yang ini, gambar ini bisa dilihat ini dengan teknologi fotografi ya, bisa dilihat. Jadi ini sangat banyak sekali, ini berjuta-juta kuman di sini. Terus, karena itu kami di rumah sakit diharuskan walaupun tidak COVID harus memakai masker, karena kita tidak tahu pasiennya siapa, itu tiba-tiba batuk bisa menularkan ke kita. Ya, biasanya bersarang di atas di sini. Kenapa di atas di sini? Karena oksigennya lebih banyak. Ya, di atas di sini. Oleh karena itu, nanti kerusakannya baik dari atas ini bisa timbul lubang, bisa timbul kavitas, bisa timbul bolong. Itu yang menyebabkan komplikasi batuk darah. Ya, sedang Bapak nanti bisa ikut, bisa kita informasi terkait dengan kesehatan. Dan kalau buat saya kita pelayanan tidak ada cerita saing-saingan, friendnya kita sama Pak, biar masyarakatnya sehat semua. Siapapun orangnya, ketika ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, saya kira kita harus bersyukur, gitu. Kita harus welcome kepada siapapun. Kenapa saya sebagai Bapak kenapa menangani ke tapi lama-lama kenapa sih jadi mungkin? Yang penting masyarakatnya. Tapi sekarang sudah masih berlaku. Berarti sudah saya tinggalin hampir 2 tahun. Tapi sampai sekarang mereka masih jalan dan sangat terbantu. Jadi friend awalnya jangan sujud dulu, husnuzon dulu. Ayo kita bareng-bareng dulu. Ketika kita evaluasi memang tidak bagus kan bisa kita cut. Tapi jangan dulu dijalankan sudah kita. Gitu. Dari manapun datangnya kegiatan ini ketika memang bermanfaat kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kader ataupun acara-acara seperti ini mohon izin untuk sesering mungkin Pak. Jadi di lapisan masyarakat tingkat bawah, di desa-desa, di dusun, kampung RT RW, biarpun sudah ada kader, kadang kader pun belum 100% paham terkait kenapa pengobatan TB ini kok jangka waktunya cukup lama. Nah ini mungkin salah satu kendala. Tadi juga sudah disampaikan, mungkin ada beberapa masyarakat yang karena tidak disiplin akhirnya sebulan 2 bulan merasa enak, kemudian dia stop. Nah berharap ada sebuah pakem-pakem mungkin yang disampaikan supaya penyakit itu teradukasi
tragedi seperti itu. Jadi kita akan mulai pagar Cisarua itu bagaimana kita pagar supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana begitu. Ini kelihatan bahwa semuanya itu dimotivasi bahwa komunitas atau komunitas manusia baik itu adalah yang bermanfaat buat manusia lain. Mudah-mudahan ini para dokter ini bermanfaat nanti buat masyarakat yang ada di lingkungan Cisarua, intinya untuk mengantisipasi penyakit baru ini. Mungkin itu saja. Dokter kami mungkin itu akan lebih baik. Jadi mereka akan lebih bertanya dan mengenai ilmu baru dan kesehatan baru yang akan mungkin membuat kira kesehatan mereka yang mungkin harusnya tidak dilakukan dan seperti seperti yang mereka belum ketahui, maka mereka akan berpikir kembali mengenai pengetahuan baru. Terima kasih. Ada ruang triase namanya. Ruang triase itu untuk memilah pasien. Pasiennya gawat, kalau misalnya memang memerlukan pembedahan di daerah rongga dada, itu biasanya menuju ke kami dan dirawat di ruang ICU setelah operasi. Hari ini, 24 Maret 2023, kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia. Rumah Sakit Paru Dr. M. Gunawan Pato Widido Cisarua Bogor mengadakan webinar medis dengan tema kali ini Current Updates on TB Diagnosis and Treatment diharapkan menjadi media untuk berbagi dan berdiskusi untuk ilmuwan medis dalam pengobatan serta layanan yang dapat bekerja sama dengan RSPG dalam menyelesaikan program NTB tahun 2023. Diharapkan melalui tema ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan TB. Selamat siang semuanya para peserta acara webinar medis Current Update on TB Diagnosis and Treatment. Pada siang hari ini ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Alvin Kosasi, spesialis paru konsultan MKM FAPSR FISR. Kode etik kedokteran Indonesia itu sudah disusun ya, sudah cukup lama dan sebagai pendahuluan memang kita sebagai layaknya dokter memang kita ada etika ya. Jadi etik itu beda dengan hukum. Jadi etik itu dasar kesungguhan model panutan bagi masyarakat. Jadi nilai-nilai tanggung jawab profesional profesi kedokteran itu ada di KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Etik kedokteran sendiri ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Selamat siang para sejawat sekalian. Pada webinar ini saya akan membawakan materi mengenai update diagnosis dan tata laksana TB sesuai dengan pedoman yang terbaru. Ya, jadi tuberkulosis atau kita biasa singkat dengan TB itu merupakan salah satu penyakit infeksi tertua yang melekat sepanjang sejarah peradaban manusia dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di dunia hingga saat ini. TCM ini dia sifatnya dia semi kuantitatif. Kenapa? Hasil dari TCM ini nanti bisa positif dan negatif, tapi kenapa dia semi kuantitatif? Karena untuk city range-nya itu dia bisa dikategorikan low, very low, medium atau high ya. Jadi itu dia bisa mengklasifikasikan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan pasien-pasien yang kesulitan untuk mengeluarkan dahak? Nah itu ada caranya. Kalau misalkan pasien tersebut dia masih bagus kondisi umumnya, artinya dia bisa
exercise, nah itu boleh disarankan untuk dia lari-lari kecil dulu. Terima kasih atas kerjasama dari seluruh pihak dalam pelaksanaan webinar pada hari ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi dalam kegiatan webinar RSPG berikutnya yang akan kami share melalui chat group maupun media sosial RSPG. Jangan lupa subscribe, like, and share media sosial RSPG. Terima kasih banyak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pasukan Sehat Paru. Kita berjumpa lagi dalam talkshow online kesehatan bersama RSPG Cisarua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai tuberkulosis dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada bulan Maret 2020. Sudah hadir pakar tuberkulosis kita yang sudah terkenal ya di Bogor, Dr. Neni Sabiki, spesialis paru, konsultan infeksi. Nah, nanti selama kegiatan ini kita akan membahas mengenai penyakit TB lebih dalam lagi bersama Dr. Neni. Jadi kita pengen tahu nih dong sebetulnya penyakit tuberkulosis itu apa sih? Kok bisa sampai diperingati setiap tahunnya di bulan Maret ini sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia? Ya, sebenarnya penyakit TB itu sebenarnya penyakit menular ya. Jadi tuberkulosis penyebabnya Mycobacterium tuberculosis, jadi mengenai paru-paru dan bisa ke seluruh tubuh ya. Jadi memang dia akan dibagi intraparu dan ekstraparu. Itu kumannya sama atau berbeda dong? Sebetulnya kumannya sama-sama Mycobacterium. Tapi yang satu kan masih sensitif dengan obat itu adalah obat anti tuberkulosis ya. Jadi rifampicin, isoniazid, dan ethambutol. Tapi kalau TBRO ini sudah resisten dengan obat-obat yang rifampicin, isoniazid, dan ethambutol. Bahkan resisten golongan yang lini kedua, yang obat MDR sendiri pun mereka sudah dapat obat MDR, ternyata resisten juga sama obat TB-MDR-nya itu. Jadi seperti ada yang sudah ada sekarang ini saat ini ada yang bedakurin, chlorphasmin sudah resisten juga. Makanya itu tadi kalau berubah kita harus benar-benar sampai tuntas. Yang obatin pun harus benar-benar tahu dosisnya, kemudian berapa takarannya gitu. Terus kemudian juga obat-obatan yang di sini seringkali habis ya, itu juga memacu. Kalau habisnya memacu pasien juga untuk putus. Ya itu tadi. Sebetulnya semua itu yang menyebabkan ya kita ini, jadi sehingga TBSO bisa menjadi TB langsung. Jadi ya sebetulnya orang yang kena TB itu harus tahu ketika batuk, karena kalau batuk itu kan akan menyebarkan lebih dari 500.000 ya kuman tuberkulosis itu. Jadi lewat udara kita hidup, jadi akan menularkan ke dalam paru-paru, dari paru-paru dia akan menyebar. Jadi secara hemoglobin, lewat darah, jadi semua aliran darah dia akan kena TB atau penyakit ini. Gejala TB itu bermacam-macam ya. Tapi yang pertama adalah kita harus bekerja dulu dengan batuk ya. Batuk kalau lebih dari 2 minggu kita harus cepat-cepat berobat. Atau sudah batuk diobati nggak sembuh. Ada yang tiba-tiba batuk darah tidak disertai batuk. Ada yang dari dada, kemudian demam ya, demam ini lama. Walaupun saya dikasih obat terus ini ternyata demamnya nggak turun-turun saja. Kemudian berat badan turun, lemas gitu. Jadi yang intraparu, kalau ekstraparu datang tiba-tiba dengan dok saya ada benjolan di leher, dok perut saya tiba-tiba nggak bisa gerak, gede, itu juga bisa. Dok tulang saya nggak bisa jalan, ternyata depresi tulang. Atau tiba-tiba sesak, ternyata ada gejala di dalam paru-parunya, nama kedokteran juga pneumonia. Ada cairan, orang kan dulu bilang paru-paru basah, kalau dulu ada lihat paru-paru basah, itu penyebabnya juga bisa ada di dalam cairan karena dia menyebar lewat bisa jadi bisa penyebaran, bisa karena penyebaran lewat darah, jadi bisa menyebabkan cairan di dalam paru-paru, jadi bisa kemana-mana. Jadi pasukan paru, kalau misalkan ada gejala dari pasukan paru atau dari keluarga, misalnya tiba-tiba di 2 minggu, atau ada sesuatu hal yang agak berbeda dari sebelumnya, bisa langsung memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas atau klinik ya.
mungkin sekarang menginfokan pastikan sehat paru ya. Di rumah sakit Cisarua ini kami memiliki fasilitas penunjang yang lengkap ya dok ya. Kita punya instalasi radiologi mulai dari röntgen biasa sampai CT scan, kemudian ada pemeriksaan BTA, TCM dan pemeriksaan DST juga untuk sampai DST itu kita lengkap. Jadi mungkin bagi yang pemeriksaan kesehatannya ke RSPD kami persilakan bisa menghubungi bagian mas kami. Jalan kita kan banyak loh, 20 modul ya, 4 sama 16. Yang lainnya aja rumah sakit lain 4 di puskesmas juga 4 ya. Kita punya 20, jadi 20 itu maksudnya 20 bisa sekali running itu bisa 16 dan 1 4, yang lain-lain kan 4 ya. Nah itu dok, kalau untuk TCM sendiri sekarang sudah hampir semua puskesmas punya atau belum? Hanya puskesmas tertentu yang punya. Jadi bisa aja suatu rumah sakit swasta tipe C yang belum punya sarana TCM bisa menuju ke puskesmas untuk periksa TCM, atau rumah sakit yang ada rujukan untuk TCM. Pengobatan sampai saat ini masih 6 bulan, walaupun nanti ada wacana ya, ada rencana 4 bulan ya, tapi obatnya lain ya. Jadi kalau sekarang masih pakai, kalau yang 2 bulan pertama fasenya intensif ya, jadi fase awal itu 2 bulan RHCT atau 4 edisi itu RHCT. Kemudian 4 bulannya ada fase lanjutan, jadi RH itu atau 2 edisi itu 4 bulan. Tapi kita lihat kalau di ekstra paru tentu lebih lama, misalnya di tulang bisa sampai 9 sampai 12 bulan. Infusi, pneumotorak, yang ekstra paru itu biasanya lebih lama daripada yang paru. Kemudian kalau seandainya ternyata pengobatannya itu bisa aja gagal terapi, misalnya dalam 5 bulan ternyata masih positif ya kita bisa ulang. Makanya perlunya kultur di sini. Jadi yang penting harus mau terus berobat ya. Makan sehat, dibikin enjoy ya. Dibikin enjoy, jangan lupa harus bisa rutin ya. Jangan beli sendiri ya obatnya. Kemudian karena ini penyakitnya bisa disembuhkan, tapi memang keluarganya ada pengen, jadi harus tetap semangat untuk menderita diri. Keluarga harus mendukung, yang penting keluarga dan dukungan keluarga. Ya. Gimana sih cara pencegahan sindrom TB ini biar nggak menulari lingkungan keluarga? Jadi rumahnya ventilasinya harus cukup ya. Kemudian kita kan belajar dari COVID ya. Belajar dari COVID pakai masker. Jadi biasakan yang sakit ya pakai masker, yang sakit pakai masker. Terus kemudian udah jangan sembarangan di rumah, di kamar mandi siap pakai isol ya. Kemudian makan dari tahan tubuh harus kuat ya, dari tahan tubuh si sakit maupun keluarganya. Jangan patah semangat ya, intinya jangan patah semangat karena ini penyakit bisa disembuhkan.